fakta-fakta apa sajakah yang ditunjukkan di gambar tersebut? Itu menanam bunga. Apa lagi? Kedua, berguna bagi manusia. Berguna pada lingkungan. Berguna. Ketika apakah keuntungan yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungan? Apa keuntungan kita ketika kita menjaga lingkungan kita supaya bersih? Apa? Sehat. Apalagi? Bersih. Apakah akibatnya jika manusia tidak menjaga lingkungan? Sakit. Apalagi? Banyak nyamuk. Kotor. Bagaimana kondisi lingkungan di sekitarmu? Bagaimana lingkungan kita itu bersih apa tidak? Bersih. Kita ke karangan deskriptif. Apa itu karangan deskriptif? Yaitu sebuah jenis tulisan yang bertujuan untuk menggambarkan suatu objek, tempat, orang, atau peristiwa secara rinci. Berarti harus benar-benar supaya apa yang mendengarkan atau yang membaca sebuah karangan ya bisa langsung membayangkan. Contohnya, si Elon mengarang sebuah cerita tentang lingkungannya. Di lingkungannya seperti rumahnya. Dia menggambarkan suasana rumahnya, kolam kah, sehingga yang membaca cerita tersebut langsung membayangkan, oh begitu rupanya Mas Elon. Ya, paham? Contoh deskripsi tempat. Pantai Parangtritis terletak di selatan Pulau Jawa. Pasirnya yang hitam dan halus terasa lembut di telapak kaki. Ombak yang besar dan menggulung-gulung menambah suasana dramatis pantai ini. Di kejauhan tampak perahu-perahu nelayan yang sedang mencari ikan. Aroma khas laut tercium menyegarkan bercampur dengan semilir angin yang membawa kesejukan. Nah, bagaimana contoh bisa langsung kita membayangkan dia menggambarkan suasana di pantai itu ada angin yang sepoi-sepoi, apalagi tadi ombak, pasirnya yang lembut. Langsung kita bayangkan kan? Ada pasir yang lembut berarti pantai itu bersih. Pertama, kedua ada ombaknya, ombak yang besar dan menggulung-gulung. Berarti ombaknya yang besar. Mana dia ombak? Dan sekarang deskripsi tentang orang. Kita menceritakan atau mengarang sebuah cerita tentang seseorang atau objek. Contohnya, Budi adalah seorang anak yang ceria. Nah, Yevin adalah seorang anak yang ceria, ya kan? Nah, rambutnya yang hitam dan keriting selalu terlihat rapi. Udah, matanya yang besar dan bersinar mencerminkan kecerdasannya. Senyum si Yevin sangat menular, membuat orang-orang di sekitarnya merasa senang. Setiap kali dia berbicara, suaranya yang lembut dan penuh semangat menarik perhatian semua orang. Artinya di sini menggambarkan seorang Yevin, ya kan? Kita langsung membayangkan Yevin itu berarti rambutnya hitam, berarti orangnya sopan, orangnya lembut.
dua kelompok, kelompok B dan kelompok A. Coba Bang. Baik, sudah selesai diskusinya? Sudah. Nah, kelompok A membacakan hasil diskusi di depan. Lingkungan sekitar rumah. Rumahku berada di sebuah perumahan yang terletak di pinggir kota. Lingkungan sekitar rumahku cukup tenang dan nyaman. Di depan rumah terdapat taman kecil yang kami rawat dengan penuh kasih sayang. Di taman ini tumbuh berbagai macam bunga yang indah seperti mawar, melati, dan anggrek. Setiap pagi aku selalu menyiram tanaman-tanaman ini bersama ibuku. Rumah kami dikelilingi oleh tetangga yang ramah dan saling Itu tadi tampilan lingkungan A, sekarang lingkungan B. Itu tadi tentang diskusi kelas. Sekarang diskusi kelompok B. Sekolahku terletak di pinggir kolam, di pinggir kota yang asri dan tenang. Di pagi hari ketika matahari baru saja muncul di ufuk timur, udara di sekitar sekolah masih segar dan sejuk. Suara kicau burung terdengar merdu seakan menyambut kedatangan kami. Pada siswa yang mulai kedatangan, bangunan sekolah kami terdiri dari beberapa gedung yang tersusun rapi. Setiap gedung memiliki warna cat yang cerah, memberikan kesan semangat dan keceriaan. Taman sekolah yang berada di tengah-tengah kompleks gedung menjadi pemandangan yang menyejukkan mata. Di taman ini terdapat berbagai macam tanaman hias dan pohon krigan yang tumbuh subur memberikan suasana hijau yang menenangkan. Di sebelah kanan pintu gerbang utama terdapat lapangan olahraga yang luas. Lapangan ini Hasil diskusi, kedua tempat ini memiliki keindahan dan kenyamanan tersendiri yang membuat betah dan nyaman. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Kalian tetap belajar di rumah, minggu depan ujian. Tetap belajar di rumah. Ya. Baik, demikian.